Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Di video kali ini kita bakalan bahas saham dari Harum Energy dengan kode saham Harum. Kita bakalan bahas gimana kinerjanya Harum, gimana prospeknya Harum buat kedepannya, dan berapa harga wajar buat beli saham Harum untuk tujuan investasi. Sebelum kita mulai, pastiin kalian udah subscribe dan tekan bel notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Pertama kita bahas bisnis modelnya Harum. Harum Energy ini perusahaan tambang batubara, tapi dia juga punya anak usaha yang bisnisnya nggak cuma di tambang batubara, tapi juga diversifikasi ke tambang nikel, pelayaran, sama perusahaan investasi. Jadi bisnisnya Harum ini ada banyak ya, mulai dari tambang batubara, tambang nikel, pelayaran, sama perusahaan investasi. Selama beberapa tahun terakhir, dari tren revenue sama profitnya emang naik turun ya. Dari tahun 2017 ke tahun 2020, kita bisa lihat di sini trennya itu cenderung naik turun dan kurang konsisten. Tapi dari tahun 2021 sampai tahun 2022, Harum ini ngalami lonjakan yang gede banget dari revenue sama profitnya. Nah ini tuh nggak lepas dari faktor geopolitik yang ngebuat permintaan batubara secara global itu jadi naik drastis, ditambah juga dengan gelombang panas di China yang ngebuat permintaan batubara dari China itu jadi naik. Dan emang kelihatan ya kalau kita lihat di sini di bagian sales destination. Jadi Harum ini paling banyak ekspor batubara itu ke China dan porsinya itu sampai lebih dari setengahnya, sampai 56%. Terus dari segi profitability-nya Harum, dari segi return on equity ini termasuk bagus, bisa dijaga di rata-rata 14-15%-an dan bahkan di tahun 2022 bisa sampai 41%. Tahun 2022 memang kasus khusus ya, di mana permintaan batubara lagi tinggi-tingginya yang ngebuat labanya Harum ini jadi naik drastis dan ROE-nya pun juga ikutan naik tinggi. Tapi di kondisi normal, ROE atau return on equity 14-15%-an di kisaran belasan persen, ini termasuk profitability yang sebenarnya udah bagus. Efisiensinya Harum juga cukup bagus dari net profit marginnya. Selama beberapa tahun terakhir, net profit marginnya emang naik turun. Tapi kalau kita ambil rata-rata selama beberapa tahun terakhir, net profit marginnya Harum itu rata-ratanya nyentuh angka 20,5%. Yang mana ini lebih tinggi daripada perusahaan batubara yang lain kayak Adaro yang rata-rata ada di 18% dan ITMG yang cuma nyentuh angka 15%. Terus dari segi balance sheet, current ratio-nya gede banget, bisa dijaga minimal di 200% selama beberapa tahun terakhir. Artinya Harum ini aset lancarnya bisa minimal 2 kali lipat utang jangka pendeknya. Dan ini bagus banget. Liabilities to equity juga bisa dijaga di bawah 100%. Ini bagus karena artinya equity-nya Harum ini lebih dari cukup buat lunasin semua utangnya Harum. Terus untuk posisi cash-nya Harum, ini cash and cash equivalent-nya bagus banget karena bisa lebih gede dari total semua liabilities-nya Harum. Artinya semua utangnya Harum, utang jangka pendek maupun jangka panjang, yang ada bunganya maupun yang nggak ada bunganya, semuanya bisa dilunasin cukup dengan uang cash-nya Harum. Jadi overall balance sheet-nya Harum ini dalam posisi yang bagus banget. Terus dari segi cash flow, Harum ini juga bagus karena dia bisa konsisten cetak cash flow from operation sama free cash flow yang positif selama beberapa tahun terakhir. Artinya Harum ini nggak cuma bisa cetak profit atau laba bersih, tapi dia juga bisa cetak uang cash masuk yang nantinya bisa dipakai buat diputerin lagi ke modalnya buat ekspansi bisnis, atau bisa dibagiin ke investor dalam bentuk dividen sama buyback. Jadi dengan free cash flow-nya yang positif ditambah cash and cash equivalent-nya yang bisa melebihi utangnya, ini ngebuat Harum punya banyak uang cash yang bisa dipakai buat ekspansi bisnis. Bicara soal ekspansi bisnis, Harum ini kedepannya mau lebih fokus buat ngembangin tambang nikel. Dan ini emang mereka udah lakuin dari tahun 2021. Mereka lagi bangun smelter nikel dan mereka udah bikin perencanaannya, mulai dari pelajari area tambang sampai ke bangun infrastruktur sama proses penggalian. Jadi kedepannya, bisnis tambang nikel ini bakalan jadi salah satu potensi pertumbuhan buat Harum. Di tahun 2022, bisnis nikel ini nyumbang 572 miliar rupiah dari total 4,7 triliun laba bersihnya Harum. Yang artinya kontribusinya itu 13% dari total net profitnya Harum. Ini termasuk porsi yang kecil sebenarnya, tapi dengan Harum ini terus ngembangin tambang nikel, bukan nggak mungkin kedepannya justru Harum ini lebih banyak dapat pendapatan dari tambang nikel ketimbang dari tambang batubara.
Nah, kedepannya apa aja yang jadi growth factor dari Harum? Itu yang pertama, untuk tambang batu bara, harga batu bara udah turun karena permintaannya udah nggak setinggi tahun lalu. Dan kita bisa lihat di sini kalau average selling price atau harga jual rata-rata batu bara dari Harum ini udah masuk fase yang menurun. Jadi bisa dipastiin kalau revenue sama laba dari tambang batu baranya Harum bakalan turun buat tahun ini. Jadi ini growth factor yang negatif buat Harum. Terus yang kedua, pertumbuhannya Harum ini bakalan ditentuin dari tambang nikel yang mendukung energi terbarukan. Dengan mereka investasi di tambang nikel, itu bisa ningkatin kapasitas produksi nikelnya Harum. Dan itu bisa jadi sumber pertumbuhan income yang baru buat mereka. Jadi ini bisa jadi growth factor yang positif banget buat Harum, tapi itu semua tergantung dari permintaan nikel untuk kedepannya. Secara valuasi, Harum ini sekarang dihargai di valuasi yang termasuk murah banget. Price to earning cuma 4,3 kali sama price to free cash flow 3,5 kali. Tapi ini lebih karena laba sama free cash flow-nya itu emang lonjak tahun lalu yang ngebuat valuasinya jadi murah. Nah, cuma kalau kita anggap lah ya, profit sama free cash flow-nya itu turun 50% tahun ini alias cuma setengahnya karena harga batu bara yang turun, PE sama price to free cash flow-nya itu masih ada di 7-8 kali. Yang mana ini tetap murah ya. Jadi ini valuasi yang cukup menarik buat saham Harum. Tapi buat kalian nih yang memvaluasi saham Harum ini pakai PBV atau price to book value, mungkin mesti agak hati-hati karena PBV dari saham Harum ini ada di atas 1 kali. Ya, PBV-nya ada di 1,7 kali. Nah, menurut gua valuasinya saham Harum ini emang menarik, tapi kita tetap bakalan hitung harga wajarnya. Kita pakai metode discounted cash flow, di mana kita bakal hitung berapa free cash flow yang bakalan dihasilin Harum ke depannya, plus berapa kira-kira valuasi Harum di masa depan pas kita nanti mau jual sahamnya. Step pertama, discounted cash flow, kita tentuin berapa growth atau pertumbuhan dari free cash flow-nya Harum. Kita pakai aja asumsi growth 0, 4, sama 8% per tahun untuk Harum, untuk masing-masing low, middle, sama high case skenario. Dengan pertimbangan kalau Harum ini masih punya potensi growth dengan adanya tambang nikel, tapi dengan harga komoditas batu bara sama nikel yang naik turun, growth-nya itu nggak akan terlalu tinggi dan ada kemungkinan juga bakalan stagnan. Makanya di low case skenario ini gue pakai 0%. Terus juga untuk proyeksiin free cash flow buat kedepannya, ini udah termasuk asumsi kalau free cash flow-nya Harum di tahun 2023 ini bakalan turun 50% year on year dari tahun 2022 karena efek harga batu bara yang udah turun. Jadi asumsi di sini kita pakai free cash flow-nya Harum di tahun 2023 itu cuma setengahnya dari free cash flow-nya Harum di tahun 2022. Dan dari situ kita proyeksiin 0%, 4%, sama 8% per tahun untuk pertumbuhan free cash flow-nya Harum untuk masing-masing 3 skenario tadi. Next, untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, dengan anggapan kita mau investasi di saham Harum ini untuk 10 tahun ke depan, kita asumsiin price to free cash flow-nya Harum di tahun ke-10 nanti itu di sekitaran 10 kali. Dengan pertimbangan kalau growth-nya Harum ke depannya bakalan nggak terlalu tinggi karena harga komoditas yang naik turun, dan price to free cash flow ini akan cenderung ngikutin tingkat pertumbuhan. Makin gede growth-nya, makin premium valuasinya, dan gitu juga sebaliknya. Terakhir, untuk return on investment atau return yang kita mau dari saham Harum, kita pakai return 16% per tahun. Nah, ini return yang tinggi ya, dengan pertimbangan kalau Harum ini bisnis yang cyclical, di mana harga komoditas batu bara sama nikel ini bisa naik turun dan punya ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian yang tinggi artinya potensi resiko investasi di saham Harum ini juga tinggi. Nah, karena resiko investasinya tinggi, udah sepatutnya kita juga dapat return yang tinggi dari saham Harum. Oke, kita udah buat asumsinya untuk 3 skenario, low, middle, sama high case. Sekarang kita lihat ya, Harum per video ini dibuat tanggal 1 Mei 2023 ada di harga 1.510. Dan harga wajarnya untuk skenario low case itu ada di 1.424, middle case di 1.772, dan high case ada di 2.229. Jadi kalau kalian orang yang konservatif banget, yang nganggep kalau laba sama free cash flow-nya Harum ini kedepannya bakalan stagnan dan nggak kemana-mana, dan kalian mau invest di saham Harum, ada baiknya kalian tunggu Harum itu koreksi ke 1.420-an, baru dari situ kalian bisa pertimbangin buat buy. Nah, menurut gue, Harum ini revenue, laba, sama free cash flow-nya masih bisa tumbuh ke depannya karena mereka masih terus ngembangin tambang nikel. Jadi perkiraan gue, growth di skenario middle case di 4%-an per tahun ini tingkat growth yang masih bisa dicapai sama Harum buat ke depannya. Jadi harga wajarnya Harum itu perkiraan gue ada di 1.700 sampai 1.800-an.
Dan di harga 1.500-an ini masih termasuk under value. Tapi keputusan buy atau enggaknya untuk saham Harum ini gue balikin lagi ke tangan kalian masing-masing. Oke, itu dia saham Harum. Kalau kalian punya pandangan lain soal Harum, boleh banget share di kolom komentar supaya bisa jadi insight baru buat gue ataupun buat viewers yang lain. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date terus sama channel ini karena masih banyak banget konten-konten gue selanjutnya. Disclaimer, ini bukan ajakan jual beli tapi cuma opini dan perkiraan aja. Analisa ini bisa benar dan bisa salah juga, jadi tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.